Metabolisme adalah seluruh reaksi kimia yang diperlukan oleh suatu organisme agar tetap hidup. Reaksi tersebut ada yang berupa katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana, dan salah satunya adalah kalori atau energi. Anabolisme adalah senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dan membutuhkan energi dalam prosesnya. Reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam metabolisme tersebut akan dipengaruhi lajunya oleh protein, khusus yang disebut enzim. Tanpa enzim, laju metabolisme lambat. Apa itu enzim? Enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Fungsi enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi kimia. Energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil, sehingga berfungsi menurunkan energi aktivitas. Struktur enzim sebagian terdiri atas dua komponen penyusun, yakni protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Gugus protein atau apoenzim. Apoenzim merupakan bagian dari enzim aktif yang mana tersusun atas protein yang bersifat mudah berubah terhadap faktor lingkungan yang ada di sekitarnya. Gugus non-protein atau prostetik. Prostetik adalah senyawa organik yang berasosiasi kuat dengan apoenzim. Gugus prostetik terikat kuat dan selama reaksi berlangsung tidak akan dilepaskan atau diuraikan. Sifat-sifat enzim. 1. Enzim tersusun atas protein. Komponen penyusun utama tersusun atas protein, tapi tidak semua protein merupakan enzim. 2. Enzim merupakan biokatalisator. Enzim bersifat biokatalisator berarti enzim hanya mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasinya. 3. Enzim bekerja secara spesifik. Suatu enzim hanya bekerja pada substrat yang spesifik untuk membentuk produk yang spesifik juga. 4. Enzim dapat digunakan berulang kali. Selama enzimnya tidak rusak, enzim bisa dipakai berulang-ulang karena tidak ikut bereaksi. 5. Enzim tidak berubah menjadi produk. Walaupun enzim bekerja untuk mengubah substrat menjadi produk, tapi enzim tidak ikut berubah menjadi produk. 6. Kerja enzim bersifat bolak-balik atau reversible. Satu enzim dapat melakukan reaksi dua arah, yaitu dari substrat menjadi produk atau menjadi substrat. Cara kerja enzim diantaranya yaitu teori lock and key dan teori induced feed. Menurut teori lock and key, suatu enzim hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Teori induced feed. Menurut teori ini, hanya substrat yang mampu menginduksi perubahan halus pada sisi aktif yang dapat berikatan dengan enzim dan membentuk kompleks enzim substrat untuk menghasilkan produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Yang pertama adalah suhu atau temperatur, dan yang kedua adalah derajat keasaman atau pH, dan yang ketiga adalah konsentrasi enzim dan substrat, dan yang keempat adalah zat-zat penggiat, dan yang kelima adalah zat-zat penghambat. Zat-zat penghambat terbagi menjadi tiga, yaitu inhibitor kompetitif, inhibitor non-kompetitif, dan inhibitor umpan balik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.